10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2013, terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang mafia yang bernama Xiao Taipyung. Ia mempunyai seorang anak yaitu Xiao Jiwan, dan tangan kanannya yaitu Ko Yang Hee. Namun terjadi perkelahian antara Xiao Jiwan dan Ko Yang Hee. Mereka mempunyai geng yang bernama geng kucing dan geng bulldog. Perkelahian itu dimenangkan oleh geng bulldog, yang mana dipimpin oleh Xiao Jiwan, putra dari mafia. Ia menaiki puncak industri dengan menjatuhkan geng demi geng. Kembali ke masa kini, Xiao Jiwan mendatangi sebuah klub. Terlihat di sana ada seorang wanita yang memakai baju polisi, namun ditutup oleh jubah. Saat wanita itu sedang berjalan ke suatu tempat, ia tak sengaja tertabrak oleh pegawai klub, yang mengakibatkan wanita itu hampir terjatuh. Namun Xiao Jiwan segera menolongnya. Wanita itu sangat berterima kasih, dan segera mengambil barang-barangnya yang ikut terjatuh. Lalu ia pun bergegas pergi. Xiao Jiwan masih berada di klub tersebut. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri dirinya. Ia menanyakan untuk apa Xiao Jiwan ada di klub ini. Menurutnya klub ini bukan tempat untuk sembarang orang. Xiao Jiwan menjawab jika ia berada di sini untuk mencari Jung Yung Taek. Xiao Jiwan yakin jika pria itu pasti mengenalinya. Akan tetapi pria itu menjawab bahwa ia tidak mengenal Jung Yung Taek. Pria tersebut menyuruh pelayan klub yang sedang membawa minum untuk pergi. Namun Xiao Jiwan mencegahnya dengan cara mengambil minuman itu. Pria itu pun langsung memasang wajah kesal dan menyuruh Xiao Jiwan untuk tidak menyentuh minuman itu. Xiao Jiwan mengambil minuman itu karena ia mengetahui jika di dalam minuman tersebut sudah dicampur dengan narkoba. Namun pria itu tak mengakuinya. Minumannya pun terjatuh dan pecah. Pria itu langsung menyalahkan pelayan dan memukulinya. Xiao Jiwan yang melihatnya menyuruh untuk berhenti menyalahkan pelayan tersebut. Dan dia berniat untuk membantu pelayan itu dan juga membersihkan pecahan botol di sekitarnya. Akan tetapi, hal itu membuat wanita yang tadi ditolongnya salah paham. Ia menganggap jika Xiao Jiwan lah yang melakukan tindakan kejahatan itu. Secara tiba-tiba, wanita itu menghampiri Xiao Jiwan dan mengaku sebagai seorang polisi. Orang-orang di sekitarnya pun mempercayai hal itu karena wanita tersebut memakai baju polisi. Wanita itu bersikap seolah-olah bahwa ia sedang bertugas. Ia pun memasangkan borgol tersebut ke tangan Xiao Jiwan. Xiao Jiwan sedikit mencurigainya karena ketika ditanya tanda pengenal, wanita itu tidak bisa menjawabnya. Polisi sungguhan pun tiba. Xiao Jiwan pun dibawa keluar. Ia meminta agar polisi tidak melakukan penangkapan terhadap dirinya dan meminta untuk tidak langsung diborgol. Ketika polisi melihat borgol yang ada di tangan Xiao Jiwan, polisi mengatakan jika borgol tersebut adalah palsu. Itu hanya borgol mainan saja. Xiao Jiwan sangat kesal karena merasa dibohongi oleh wanita yang tadi. Ternyata wanita itu bekerja di sebuah perusahaan mainan, dan ia sering cosplay menjadi beberapa karakter. Xiao Jiwan pun tak jadi ditangkap polisi. Ia bebas dan kembali ke kantornya. Sesampainya di sana, anak buahnya pun sudah menyiapkan makanan untuk Xiao Jiwan. Menurut anak buahnya, yang melapor Xiao Jiwan ke polisi adalah pria yang tadi menghampiri Xiao Jiwan di klub, yaitu Lee Kang-gil, tangan kanannya Ko Yang Hee. Anak buahnya pun bercerita soal narkoba jenis baru yang beredar di klub. Narkoba itu berbentuk seperti permen anak-anak. Xiao Jiwan merasa kaget karena pada saat di klub, ia menemukan permen yang persis sama seperti apa yang anak buahnya tunjukkan. Xiao Jiwan ingat bahwa ia melihat itu ketika menolong wanita yang hampir terjatuh di klub. Dan wanita itu juga yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah polisi. Keesokan harinya, pada saat wanita itu sedang bekerja, ia bertemu dengan Xiao Jiwan. Karena merasa takut, ia pun sembunyi. Tetapi Xiao Jiwan mengetahuinya dan menyuruh wanita itu untuk keluar. Tetapi secara bersamaan ada anak kecil yang memberikan uang kepada Xiao Jiwan. Lagi-lagi wanita itu salah paham. Ia akhirnya memukul Xiao Jiwan dan langsung lari untuk pergi. Wanita itu menganggap jika Xiao Jiwan melakukan pemerasan terhadap anak kecil. Padahal kenyataannya Xiao Jiwan meminta uang yang anak itu curi dari sebuah toko. Wanita itu pun kembali bekerja. Ia menggunakan kostum botol soju. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang sedang mabuk. Ia mengganggu wanita itu yang sedang bekerja. Xiao Jiwan pun berada di situ, dan hal yang tak terduga pun terjadi. Pria tersebut membuka kostum wanita itu, sehingga wajahnya pun terlihat. Xiao Jiwan yang melihatnya langsung mengejar wanita itu. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Xiao Jiwan dapat menangkap wanita itu. Dia berpikir bahwa wanita itu adalah bagian dari geng kucing, karena ia mempunyai permen yang diduga narkoba. Wanita itu menyangkalnya, karena permen itu hanyalah makanan anak-anak bukan narkoba. Tetapi Xiao Jiwan tidak mempercayainya dan meminta untuk menunjukkan permen tersebut karena Xiao Jiwan penasaran. Akhirnya ia mengetes permen itu dan hasilnya negatif. Xiao Jiwan pun menyuruh wanita itu untuk menjauh darinya. Tetapi entah kenapa, mereka lagi-lagi dipertemukan. Kali ini mereka bertemu di sebuah pameran makanan. Namun hanya Xiao Jiwan yang melihatnya.
Wanita itu sedang mempromosikan makanan perusahaan tempat ia bekerja, sedangkan Seo Ji Won sedang mengontrol karyawannya yang mempromosikan makanan miliknya. Seo Ji Won terpesona ketika melihat wanita itu bermain dengan anak-anak. Acara pun telah selesai. Wanita itu sedang membersihkan lantai, dan Seo Ji Won melewatinya. Karena lantainya yang licin, Seo Ji Won terpeleset dan hampir jatuh, tetapi ditahan oleh wanita itu. Mereka sama-sama kaget ketika wanita itu menyadari yang akan terjatuh itu adalah Seo Ji Won. Ia akhirnya melepaskan tangan Seo Ji Won. Ia melakukan itu karena teringat apa yang dikatakan oleh Seo Ji Won, yang mengatakan harus jaga jarak dengannya. Seo Ji Won pun akhirnya terjatuh. Semua anak buah yang melihat kejadian itu pun sangat kaget dan segera menghampiri Seo Ji Won yang pingsan. Beberapa saat kemudian, ambulan pun datang. Seo Ji Won langsung dilarikan ke rumah sakit. Semua anak buahnya pun merasa sangat panik, sedangkan wanita itu hanya bisa bersembunyi sambil melihat Seo Ji Won yang akan dibawa ke rumah sakit. Wanita itu juga terlihat cemas akan keadaan Seo Ji Won. Ia takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sesampainya di rumah sakit, dengan keadaan Seo Ji Won yang masih belum sadarkan diri, anak buahnya malah mempersiapkan untuk pemakaman Seo Ji Won, karena mereka mengira bahwa Seo Ji Won sudah meninggal. Beberapa saat kemudian, Seo Ji Won pun sadar. Ternyata ia mengalami gegar otak ringan, dan tulang rusuknya ada yang retak. Anak buahnya pun menunjukkan bagian tulang rusuknya yang retak. Seo Ji Won pun ingat jika tulang rusuknya retak akibat dari alat pel yang digunakan oleh wanita itu mengenai tulang rusuknya. Tiba-tiba saja Seo Ji Won memikirkan wanita itu saat ada di festival makanan. Akhirnya ia mencari tahu soal wanita itu. Dan wanita itu bernama Go Eun Ha, seorang konten kreator anak-anak. Go Eun Ha juga mempunyai akun YouTube. Seo Ji Won pun mulai melihat-lihat konten yang Go Eun Ha buat. Ternyata tak hanya Seo Ji Won yang kagum kepada Go Eun Ha, seorang jaksa pun mengaguminya. Seo Ji Won terus menonton konten-konten yang dibuat oleh Go Eun Ha, hingga ia merasa Go Eun Ha benar-benar ada di hadapannya. Namun beberapa saat kemudian, Go Eun Ha benar-benar ada di hadapannya. Dia datang ke rumah sakit berniat untuk menjenguk Seo Ji Won. Seo Ji Won tak menyangka jika Go Eun Ha akan datang menjenguknya. Go Eun Ha pun membawakan susu kedelai yang akan kaya kalsium, karena menurutnya bagus untuk kesembuhan tulang. Go Eun Ha juga memberikan kacamata milik Seo Ji Won yang terjatuh. Go Eun Ha pun tak lama ia segera pamit untuk pulang. Akan tetapi, Seo Ji Won melihat tas milik Go Eun Ha terbuka, sehingga membuat barang-barang di dalamnya berjatuhan. Seo Ji Won kaget ketika melihat barang-barang itu, karena isinya adalah penyetrum, semprotan, merica, besi jari, tongkat, dan lain-lain. Go Eun Ha menyebut jika itu semua adalah untuk berjaga-jaga jika ada hal terjadi yang tidak diinginkan. Setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, Go Eun Ha pun kembali pamit untuk pergi. Tetapi tiba-tiba terdengar suara anak buahnya yang akan masuk ke dalam kamar pasien. Seo Ji Won pun panik, karena ia tak mau ada anak buahnya yang melihat ada Go Eun Ha di kamar. Sehingga ia menyuruh Go Eun Ha untuk bersembunyi. Setelah lama mencari tempat untuk bersembunyi, akhirnya Go Eun Ha bersembunyi di dalam selimut. Anak buahnya pun masuk. Ia langsung menceritakan tentang Go Eun Ha yang membuat Seo Ji Won terjatuh. Mereka mencari tahu semua tentang Go Eun Ha. Mereka juga menganggap jika Go Eun Ha adalah bagian dari geng kucing, sehingga mereka sangat geram dan berniat untuk menangkap dan melaporkannya. Seo Ji Won yang mendengar itu semua cukup panik, karena orang yang sedang mereka bicarakan ada di tempatnya. Seo Ji Won segera menyuruh temannya untuk segera pergi. Mereka pun akhirnya keluar dan Go Eun Ha pun bisa pulang. Sesampainya di rumah, Go Eun Ha langsung menceritakan sebuah kejadian yang ia alami. Temannya pun meminta agar Go Eun Ha terus berhati-hati. Tiba-tiba ponsel Go Eun Ha pun berbunyi. Banyak notif masuk ke ponselnya. Ternyata notif itu berasal dari YouTube-nya yang tiba-tiba viral dan banyak dikomentari oleh netizen. Video yang viral itu adalah video pada saat Go Eun Ha memisahkan seorang karyawan penjual sosis dari perusahaan usaha house yang sedang bertengkar dengan pengunjung di sebuah acara festival makanan. Video itu viral karena tidak sepantasnya mereka bertengkar seperti itu, apalagi disaksikan oleh banyak anak-anak. Dan dahulunya mereka adalah preman dan mantan narapidana. Go Eun Ha kaget, karena video itu diupload tanpa sepengetahuan dirinya. Dan ternyata video itu diupload oleh perusahaannya. Go Eun Ha pun langsung pergi ke kantor untuk menemui atasannya. Sesampainya di sana, ia menanyakan perihal video yang diupload tanpa sepengetahuan dirinya. Ternyata atasannya dengan sengaja mengunggah video tersebut. Ia sangat senang ketika video yang diuploadnya viral dan telah ditonton banyak orang. Go Eun Ha pun marah karena ia tidak mau video itu diupload. Itu hanya akan membuat keributan. Atasannya berkata jika seharusnya Go Eun Ha senang karena akibat video itu dirinya bisa dikenal banyak orang. Namun Go Eun Ha tidak menginginkan dirinya dikenal dengan cara seperti itu. Ia juga mengatakan
Jika caranya seperti itu, ia akan keluar selamanya dari perusahaan tersebut. Kembali lagi dengan Seo Ji-won yang masih menonton video-video YouTube milik Go Eun-ha. Tetapi Seo Ji-won dikagetkan dengan satu video, yaitu video yang sedang viral saat ini. Selain Seo Ji-won, seorang jaksa yang mengagumi konten Go Eun-ha pun ikut kaget. Ketika melihat video itu, ia tak percaya jika Go Eun-ha mengupload video tersebut. Go Eun-ha melihat-lihat komentar orang-orang terhadap video itu. Banyak komentar jahat di dalamnya. Sedangkan geng kucing merasa senang melihat video itu, karena video tersebut membuat perusahaan yang dipimpin oleh Seo Ji-won menjadi jelek. Di sisi lain, Seo Ji-won sedang kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan anak buahnya menyuruh untuk segera melaporkan video yang viral itu. Seo Ji-won merasa jika itu bukan Go Eun-ha yang menguploadnya. Tetapi pada akhirnya, Seo Ji-won mendatangi perusahaan tempat Go Eun-ha bekerja. Ia awalnya akan melaporkan video tersebut, akan tetapi ia merasa kasihan terhadap Go Eun-ha, sehingga dirinya hanya meminta untuk menghapus video tersebut. Direktur di perusahaan tersebut menyetujui permintaan Seo Ji-won, karena ia juga tidak mau jika dilaporkan ke polisi dan harus menanggung semua hukumannya. Go Eun-ha pun ada di kantor itu. Ia pergi menemui Seo Ji-won dan meminta maaf padanya. Ia juga menjelaskan bahwa bukan dirinya yang mengupload video tersebut. Akan tetapi Seo Ji-won menjawab, jika Go Eun-ha pun ikut merasakan uang hasil dari video yang viral itu. Seketika Go Eun-ha terdiam mendengar perkataan Seo Ji-won. Setelah dari kantor, Go Eun-ha berniat untuk pulang. Akan tetapi saat di perjalanan, ia menemukan sosis-sosis yang dibuang oleh pemilik toko. Go Eun-ha pun bertanya kenapa sosis itu dibuang. Pemilik toko menjawab jika gara-gara sosis itu, ia mendapat keluhan dari masyarakat, sehingga ia berniat untuk mengembalikan sosis itu ke perusahaannya. Sosis itu ternyata dari Rusa House, perusahaan milik Seo Ji-won. Banyak toko-toko dan pasar-pasar akhirnya menolak produk dari perusahaan Rusa House itu. Go Eun-ha tidak tinggal diam. Ia mengunggah video rekaman asli yang menunjukkan jika karyawan dari perusahaan House itu tidak seburuk yang mereka pikirkan, walaupun mantan narapidana. Seo Ji-won juga telah menonton video tersebut. Setelah itu, Go Eun-ha mengunjungi lagi rumah sakit tempat Seo Ji-won dirawat, akan tetapi bukan untuk menjenguk Seo Ji-won, melainkan untuk menghibur anak-anak yang sedang sakit. Seo Ji-won melihat itu dan lagi-lagi ia terpesona oleh Go Eun-ha. Saat akan pulang, Go Eun-ha menunggu di halte, tapi tiba-tiba ada Seo Ji-won di situ. Ternyata ia ingin meminta maaf kepada Go Eun-ha karena telah salah paham terhadap dirinya. Begitupun dengan Go Eun-ha, ia juga meminta maaf kepada Seo Ji-won tentang apa yang telah terjadi soal video viral itu. Keesokan harinya, saat Seo Ji-won akan pulang dari rumah sakit, ia melihat Go Eun-ha berlari ke dalam rumah sakit itu. Seo Ji-won terlihat penasaran dengan apa yang terjadi pada Go Eun-ha, tetapi ia sudah harus masuk mobil untuk segera pulang. Dan ternyata Go Eun-ha berlari karena mendapat berita jika banyak anak-anak yang keracunan akibat meminum susu yang dipromosikan olehnya. Saat di perjalanan, Seo Ji-won terlihat gelisah, akhirnya meminta supirnya untuk berhenti. Ia berlari masuk lagi ke dalam rumah sakit. Ternyata di sana Go Eun-ha diprotes banyak orang akibat susu yang ia promosikan. Go Eun-ha dilempari susu oleh mereka, tetapi beruntung Seo Ji-won segera datang, dan ia pun menghadangnya. Akibatnya susu itu mengenai Seo Ji-won dan bukan Go Eun-ha. Seo Ji-won pun segera menggendong Go Eun-ha untuk keluar dari rumah sakit. Namun Go Eun-ha kesal, karena menurutnya hal yang wajar jika para orang tua dari anak-anak mereka marah terhadap dirinya. Seo Ji-won berkata jika itu adalah tanggung jawab perusahaan susu, bukan Go Eun-ha. Anak buah dari Seo Ji-won pun datang. Akhirnya Go Eun-ha diantar oleh Seo Ji-won untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, temannya pun langsung mengomboti kaki Go Eun-ha yang terkilir. Di sana juga Go Eun-ha menceritakan tentang masa kecilnya. Sampai umur 7 tahun, tidak ada yang pernah bermain dengannya. Ibunya selalu sibuk dan Go Eun-ha jarang bertemu dengan ayahnya. Ia juga tidak mengetahui keberadaan ayahnya di mana. Menurutnya, hari-hari terasa berjalan begitu lambat. Go Eun-ha sangat jenuh. Sampai pada akhirnya, ia bertemu dengan Hyun-woo yang dapat menghibur dirinya. Itulah kenapa Go Eun-ha ingin menjadi seperti Hyun-woo bagi anak-anak lain. Jadi menurutnya membuat video untuk anak-anak membuat dirinya bahagia. Keesokan harinya, Go Eun-ha kembali ke rumah sakit. Ia bertanya pada dokter perihal kemana perginya anak-anak yang kemarin keracunan susu. Ternyata anak-anak itu sudah pulang semua, hanya tersisa satu anak. Dokter juga berkata jika kondisi mereka tidak parah. Terlihat ada ibu dari anak yang mengalami keracunan. Ia masih kesal terhadap Go Eun-ha, namun Go Eun-ha berusaha bersikap baik. Mereka berdua duduk bersama. Go Eun-ha memberikannya ibu itu minuman, tetapi ibu itu bertanya apakah minumannya aman. Go Eun-ha meminta maaf atas apa yang terjadi pada anaknya. Ibu itu bercerita, jika ia tidak mempunyai suami, membesarkan putrinya sendiri itu begitu sulit menurutnya.
Beruntungnya ibu itu bekerja dari rumah, jadi pada saat ia bekerja, anaknya dibiarkan menonton video daring. Awalnya ia menonton video di channel yang lain, tetapi akibatnya putrinya selalu minta dibelikan mainan. Setelah itu ibunya mencoba memutarkan video milik Geonha. Akhirnya putrinya bisa bermain sendiri dengan riang. Ibunya berterima kasih pada Geonha karena telah membuat konten yang bagus untuk anak-anak. Geonha dipanggil ke kantor oleh atasannya. Ia menanyakan apakah dirinya akan bertanggung jawab perihal Geonha mempromosikan susu di akun YouTube-nya. Padahal atasannya sendirilah yang menerima permintaan atas promosi susu tersebut. Tetapi Geonha yang disalahkan. Geonha hanya bisa meminta maaf dan ia akan berhenti untuk mengunggah video sementara. Ternyata diam-diam Seojiwon memindahkan anak-anak yang keracunan susu itu ke ruang PIV. Perusahaannya juga memberikan dukungan hukum agar mereka bisa mengajukan gugatan kelompok. Itu semua dilakukan tanpa sepengetahuan Geonha. Sepulangnya dari kantor tempat Geonha bekerja, ia mendapatkan telepon. Ketika diangkat ternyata telepon itu dari kantor kejaksaan. Geonha menutup telepon tersebut, entah takut atau bagaimana. Lalu ia ditelepon lagi oleh jaksa yang mengagumi konten dirinya. Kali ini dia tidak menutup teleponnya. Ternyata Geonha berpikir jika yang menelpon itu adalah seorang yang akan menipu dan memeras uang darinya. Padahal jaksa itu menelpon Geonha untuk menanyakan soal penyerangannya di klub kucing waktu itu. Karena Geonha adalah salah satu saksinya. Seojiwon pun datang ke markasnya geng kucing sambil membawa kopi. Sesampainya di sana, Seojiwon langsung menanyakan keberadaan Ko Yang Hee, ketua dari geng kucing itu. Akhirnya Seojiwon bertemu dengan Ko Yang Hee. Ia langsung melemparkan narkoba yang dibuat seperti permen anak-anak kepadanya. Seojiwon meminta agar Ko Yang Hee berhenti melibatkan Ju Yong-taek dan melepaskan, karena Ju Yong-taek sudah bersih dari narkoba. Ju Yong-taek adalah anak buah dari Seojiwon. Ko Yang Hee pura-pura tidak mengetahui keberadaannya. Ia malah bertanya kepada Seojiwon, kenapa mencari Ju Yong-taek kepadanya. Seojiwon berkata, akan dipastikan ia membawa Ju Yong-taek kembali bersamanya. Dan Ko Yang Hee hanya terdiam. Sesampainya Seojiwon di rumahnya, ia kaget ketika melihat akun YouTube Geonha menjadi kosong. Tidak ada video satupun di sana. Keesokan harinya, Geonha berkunjung ke rumah temannya yaitu Yena. Ia kagum melihat kemewahan dari rumah itu. Temannya langsung memberitahu ruangan-ruangan yang ada di situ. Ternyata Geonha memilih bekerja di rumah temannya untuk membersihkan rumahnya. Setelah selesai membereskan rumahnya, Geonha berniat untuk pulang. Tetapi tiba-tiba Yena datang dengan membawa teman-temannya. Ia sengaja membawa teman-temannya ke rumah untuk membuat Geonha malu. Geonha pun segera keluar untuk pulang. Yena pun ikut keluar untuk memberikan upah kepada Geonha yang telah bekerja. Lalu Yena sengaja memberikan upah yang besar kepada Geonha. Tetapi Geonha tidak senang. Ia berniat untuk mengembalikannya. Melihat sikap Geonha yang seperti itu, membuat Yena kesal. Entah kenapa ia terlihat seperti membenci Geonha. Setelah itu Yena melihat Seojiwon yang bersembunyi di balik tiang. Seojiwon melihat ke arah Geonha dan ingin mengejarnya, akan tetapi terus dihalangi oleh Yena. Akhirnya Geonha pulang sendiri, tetapi ia mampir dulu ke tempat makan. Tidak disangka Seojiwon mengikuti Geonha. Geonha pun bertanya, kenapa Seojiwon ada di sini? Seojiwon tak menjawab apapun, dan ia langsung duduk bersama Geonha, lalu memesan bir. Tiba-tiba saja Geonha berkata, apakah kamu juga menyukai Yena? Seojiwon yang mendengar itu langsung kaget. Geonha berkata seperti itu karena dia juga kagum padanya, yang cantik, pintar, dan populer. Beberapa saat kemudian, Seojiwon sudah terlihat sangat mabuk. Geonha pun kebingungan, karena ia tak kuat jika harus mengangkat Seojiwon. Akhirnya ia mencoba pesan taksi, tetapi saat sedang memesan taksi, Seojiwon menghilang begitu saja. Geonha pun mencari Seojiwon kemana-mana, tetapi dia tidak ada. Ternyata Seojiwon sedang berada di taman bermain. Seojiwon malah mengajak Geonha untuk ikut bermain dengannya di sana. Awalnya dia tidak mau, tetapi lama-lama Geonha menikmatinya. Ia teringat kepada Hyunwoo pada saat bermain ayunan. Mereka bersenang-senang di sana sampai pada akhirnya mereka kelelahan. Geonha berkata jika ia merasa sedikit lebih baik sekarang. Seojiwon pun menyuruh Geonha untuk kembali membuat konten video tersebut.